anak muda itu menjadi sasaran opini yang sangat baik itu bagi agen-agen Israel itu. Karena agen Israel kerjanya memang itu, mengadvokasi pemerintah dengan berbagai cara supaya Israel kembali mendapatkan kepercayaan secara internasional. Siapa mereka? Ya pasti kan agen-agen Israel. Agen Israel yang perorangan, bisa juga perorangan, bisa juga perorangan itu bisa pebisnis atau siapa saja, bisa juga lembaga yang pakai nama atau mungkin tidak pakai nama, tapi bergerak terus. Produk-produk Israel kan terus menjalar nih. Itu saya udah bicara agak lama, paling tidak setelah ada fatwa MUI tentang keharaman produk itu. Awal semula kan saya bicara tentang kurma Israel. Itu saya minta pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan harus ngecek pasar. Masyarakat kita harus dilindungi karena ada undang-undang, Mas. Undang-undang perlindungan hak-hak konsumen. Jadi jangan biarkan konsumen, masyarakat itu tidak dilindungi. Kalau tidak dilindungi maka masyarakat akan dirugikan secara finansial misalnya, tetapi juga bisa menjadi konsumen produk-produk Israel, entah makanan, entah kesehatan, entah lipstik, entah apa aja lah. Nah itu saya sudah sampaikan itu juga. Lalu belum lama ini kan rame import Israel itu, masih ada tuh, dan belum ada respon dari pemerintah, dari menteri. Baru 2 hari yang lalu Pak Zulkifli bicara, oh iya ternyata indikasi kuat ada import itu. Saya bilang, terus ngapain? Mau dibiarkan? Satu-satunya orang atau lembaga yang mengerti produk-produk Israel atau bukan produk, ya pemerintah lah. Iya, benar. Nah ini Mas, itu kan agen. Agen langsung atau agen tidak langsung, gitu loh. Kepanjangan tangan, kepanjangan dan pihak kedua ketiga gitu. Tapi jelas itu siapa menguntungkan? Ya kalau ada importnya Israel juga. Secara finansial mereka mendapatkan keuntungan dari import itu. Untuk apa? Ya untuk membiayai itu genosida itu. Karena politik utama Israel sekarang ini adalah genosida, habisi Palestina, hapus dari peta. Karena mengambil lahannya kan, mengambil tanahnya ya. Itu, karena itu boikot itu mesti harus. Nah, tapi kan masih. Jadi di Indonesia naik turun sih, Zat. Boikotnya tuh ada semangat, kadang enggak gitu, kadang ada yang udah mulai make gitu, ada yang masih tetap istiqomah gitu. Saya kemarin ke Australia, istiqomah Zat, maksudnya. Nah kan bagus. Mereka tuh kalau enggak beneran gitu, jelas gitu. Ya itu yang kita harapkan. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah, menurut saya. Karena pemerintah lah yang harus memberikan jaminan secara hukum. Ya kan? Dan mengontrol betul. Ya tugasnya pemerintah gitu, tugasnya menteri yang ngontrol. Kalau yang terkait dengan perdagangan ya menteri khusus yang terkait dengan perdagangan lah ya. Kontrol ini produk Israel. Kalau produk Israel kalau seperti negara mana itu? Oh ini Israel, keluarin. Ya. Kan bisa begitu. Benar. Kalau ngecek pasar ya. Atau stop di hulunya. Di mana? Di hilir ya. Hilir apa hulu tuh yang di tempat awal. Hilir ya. Stop di hilirnya. Nggak ada lagi masuk import Israel. Benar juga ya. Itu yang masuk itu bukan yang boikot ya. Maksudnya yang boikot aja udah ada. Ini yang langsung literally benar-benar masuk gitu ya. Iya. Waduh. Jadi memang. Tapi gini, kata Allah kayak ada satu hikmah dari kejadian ini, Ustaz. Betul. Jadi sepertinya ya terbuka tiba-tiba. Kita sebenarnya selama ini nggak tahu gitu kalau udah ada penetrasi internal yang antum bilang tadi non-state actor kemudian berjalan di bawah permukaan itu udah berjalan sebenarnya ya. Sudah. Qadarullah ada ini viral gitu kan. Ya itulah alhamdulillah ini cara Allah membuka membuka apa yang ada di balik peristiwa itu. Nah ini juga itu ya olahraga misalnya. Tempo hari kan saya bukan meributkan lah ya, menyampaikan usulan kepada pemerintah. Ketika
itu loh apa sepak bola itu ya. U20 itu. U20, kan saya agak intensif juga itu, bahkan melakukan pertemuan dengan ormas-ormas Islam dan sebagainya itu kalau itu masuk berkibar benderanya sih. Berkibar benderanya meskipun ada peraturan tidak boleh, tapi siapa yang akan menjamin? Iya. Kalaupun tidak ada kibaran bendera, tetap saja secara fisik ada orang Israel masuk ke Indonesia, dibiarkan. Itu kan nggak boleh, karena kita nggak punya hubungan diplomatik. Ya dulu logikanya memang ya ini kesempatan untuk menaikkan prestasi anak-anak muda. Nggak gitu caranya. Boleh, memang itu kebanggaan kita ya kalau anak-anak muda kita berprestasi dalam sepak bola. Itu harus dilakukan, tapi jangan juga menggadaikan prinsip-prinsip dasar yang sudah kita pegang teguh dalam sejarah kita ini. Komitmen itu. Komitmen. Nah itu yang saya khawatir ini Mas, itu tadi yang saya lanjutkan itu masyarakat, segmen masyarakat itu kan banyak. Itu kemarin 5 orang itu kalau mau dibuatkan segmennya ya aktivis dan intelektual. Oh, mereka aktivis? Aktivis ya, pengurus bukan orang biasa itu ya? Enggak lah. Enggak. Dia spesial. Gimana kalau anak-anak muda, teenagers, atas nama kegiatan apalah, diajak ke sana melalui agen-agen ini. Atas nama kemanusiaan, gitu influencer, atas nama kegiatan kemanusiaan, memperkuat persaudaraan antar bangsa, gitu, agama, bawa ke Israel, jalan-jalan, nggak ada cerita apa-apa lah, nggak ketemu presiden juga, jalan-jalan ke sana kemari, cepret, foto viral di sana. Ini loh masyarakat anak muda ini sudah hebat, anak muda Indonesia ini sudah memberikan udah ada normalisasi gitu ya. Nah kemarin yang viral itu anak muda Maroko yang lagi viral ternyata minum bareng sama di sana di Israel, kemudian Maroko berdamai dengan Israel dan minum gitu kan, itu viral di kita gitu. Kita lihat, saudaranya sendiri lagi dibantai gitu, merekanya malah bersama-sama gitu kan. Ya kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu-gitu anak-anak muda itu menjadi sasaran opini, yang sangat baik itu bagi agen-agen Israel itu. Karena agen Israel kerjanya memang itu. Mengadvokasi pemerintah, dengan berbagai cara supaya Israel kembali mendapatkan kepercayaan secara internasional. Sekarang ini kan Israel itu secara moral sudah runtuh sebetulnya. Secara global juga sudah tersisih. Secara diplomatik maupun politik sudah tersisih. 2/3 anggota negara anggota PBB sudah mendukung de facto mendukung Palestina ya. Tinggal de jure saja selesai itu. Tapi masalahnya de jure itu ya harus menghadapi veto Amerika itu. Satu juga berat itu. Berat. Lalu di internal di Israel sendiri itu juga sedang bergejolak ya. Masyarakat itu banyak yang protes karena tidak menyehatkan bagi Israel sendiri gitu ya. Nah sekarang kabinet yang terdiri dari 12 orang yang disebut dengan kabinet keamanan itu jauh lebih ekstrim dari kabinet 6 orang yang dibubarkan oleh Benyamin Netanyahu kemarin itu. Kabinet perang itu ya? Kabinet perang itu kan dibubarin. Dibubarin karena ada 2 orang, terdiri dari 6 orang, karena ada 2 orang yang keluar mengundurkan diri. Keluar tuh gara-gara kritiknya itu Benyamin Netanyahu gagal menghabisi Hamas. Sudah sekian bulan nggak habis-habis itu. Itu gagal, dianggap gagal. Maka dia protes mundur. Dengan mundurnya itu maka Benyamin Netanyahu membubarkan sekalian kalau kayak gitu. Membubarkan sekalian. Semula banyak wah kalau dibubarkan kabinet itu maka situasinya lebih aman nih. Ternyata tidak. Karena itu langsung dikontrol oleh kabinet yang terdiri dari 12 orang. 12 orang itu salah satu di antara anggota itu namanya Ben Gvir. Coba nanti dicek. Ben Gvir itu ya? Ben Gvir itu salah satu, saya contohkan aja di 2 bulan Ramadan tahun lalu. Yang kecelakaan kemarin bukan itu? Kecelakaan kali ya? Iya, kacamata itu kan? Oh iya. Ben Gvir itu ekstremis, Mas. Ekstremis sejak muda itu ekstrim, punya persoalan hukum.
sekarang menjadi orang penting di situ dan ekstrim, sangat ekstrim, jauh lebih ekstrim daripada kabinet 6 itu. Saking ekstrimnya dia memaksa Netanyahu, kalau kamu Ben mengikuti mengikuti proposalnya Amerika untuk permanent ceasefire, saya akan kudeta kamu. Saya akan kudeta kamu. Ya, siapa namanya Netanyahu? Waduh, ini repot juga nih lawan tentara ini. Ya. Padahal dia kepingin lagi jadi perdana menteri. Ya. Ya sekarang kan perhatian. Iya. Karena itu dia akan ekstrim dan tidak akan mau menerima proposal permanent ceasefire. Karena itu harus dihabisi. Kayaknya sih agak sulit ya, karena mereka tadi saya dengar tuh dari Sheikh Hussein, posisinya katanya ini sekarang ini mereka udah nggak punya konsep, Ustaz. Ya, nggak tahu mau ngapain lagi, karena makanya pada mundur itu karena udah mau nggak bisa di perang dilanjut ini nggak bisa gitu. Iya, makanya yang terjadi sih sekarang ini kalap. Pokoknya habisi itu. Tanpa konsep ya? Nggak. Ini perang juga bukan. Menghabisi. Totally. Kalau perlu rata dengan tanah. Kan itu. Ini yang yang mengulik ibaratnya sisi kemanusiaan, guys ya. Ketika 5 orang tersebut datang ke Israel, butuh berapa jenazah lagi untuk memastikan kalau Israel itu yang salah gitu. Kalau berarti gini, pembunuhan 112 orang udah jelas sih mereka yang salah gitu. Nggak ada lagi normalisasi ibaratnya kalau sampai lewat 200 orang. Ini 40.000 orang gitu. Iya, dan akan betul. Betul. Jadi udah lewat dari standar kemanusiaannya pun udah lewat gitu. Bagaimana dengan yang 5 ini, kenapa nggak terfikir ke sana gitu? Di hatinya bahwa ini udah ngelewatin kezoliman ini, udah kejam ini. Ya itu yang saya heran juga. Pakai logika apa sebenarnya mereka itu ke sana? Mau logika diplomatik juga enggak. Mau pakai sense humanity juga tidak. Pemahaman tentang geopolitik juga tidak. Ya kalau dia ngerti situasi geopolitik, ya kalau ngerti benar dan memahami, tidak akan melakukan itu. Iya. So, apa karena pengen viral? Saya nggak tega ngomong itu. Tapi kalau boleh saya menyebutkan, ini adalah pelancongan personal. Dia ingin memperoleh sesuatu lah dari itu. Pengakuan, saya nggak tahu apa pengakuan atau apa, itu penting kan? Ya, wah ini loh, aku sudah foto dengan Presiden Israel, orang yang paling dibenci di dunia, saya bisa dekat. Nah, bisa juga begitu. Ini pelancongan. Jadi akhirnya dia menjadi istilahnya newsmaker. Tapi kan bukan yang negatif. Newsnya yang kontraproduktif. Berhati-hatilah semua ormas Islam atau semua segmen masyarakat terhadap kemungkinan ada program-program yang begini ini atau program-program lain, jenis lain yang akan melibatkan masyarakat kita gitu. Mudah-mudahan begitu. Dampaknya kalau bagi udah panjang ya, jangka panjang. Ini kan ketahuan. Ya. Kalau misalnya kemarin nggak ketahuan, program ini jalan, kemudian terpenetrasi, nggak bisa dari di bawah permukaan. Itu apa dampak terburuknya bisa terjadi? Runyamnya bagaimana, Ustaz? Runyamnya kita nggak bisa berteriak dengan baik. Kita akan ditekan oleh siapapun. Ya nyatanya teriak-teriak aja. Nyatanya itu kerjasama. Nyatanya masyarakat bawah itu sudah oke-oke aja dengan Netanyahu, dengan Zionis. Jadi nggak ada lagi kontrol, gitu loh. Bahaya itu. Pada saat nggak ada bukti kerjasama itu, tapi opini narasi udah memihak kepada Netanyahu gitu ya. Iya. Ke Israel. Dan itu yang segmen yang luas sekali. Makanya berbagai agen-agen itu akan mengembangkan berbagai program-program yang variatif sesuai dengan segmen masyarakat mana yang akan jadi sasarannya ya. Dananya besar berarti itu ya? Besar lah. Ada bayangan nggak kira-kira berapa tuh, Sat? Waduh, nggak tahu. Nggak pernah dan tidak tertarik dengan. Tapi ya pasti besar lah.
Bayangin aja satu orang ke Israel itu berapa itu naik pesawat itu? Nggak ngerti aku. Itu kalau gratisan aja gitu ya. Itu buat biaya itunya aja udah mahal gitu kan. Nggak tahu itu. Waduh. Belum lagi programnya. Waduh, ya hotel macam-macam lah ya. Menurut saya pasti besar lah. Dan ya gimana nggak besar dan berpengaruh. Di Amerika saja lobis Israel Zionis juga sangat kuat. Udah sampai politik. Sampai politik dan keputusan-keputusan politik di Amerika itu juga terperangkap dengan jasa-jasa para lobis. Makanya nggak bisa berkutik, harus veto ya veto gitu. Nah, jadi pengaruhnya sangat luar biasa. Nah sekarang ini kita yang sedang melakukan perlawanan apa yang disebut ya hegemonik ya. Hegemonik. Jadi Israel itu hegemonik bersama-sama dengan Amerika. Hegemonik. Nah, ke depan ya ini harus runtuh. Ya, meruntuhkan hegemoni. Caranya ya jangan main-main kalau ada acara-acara yang macam-macam yang kita nggak tahu apa gitu ya, latar belakang apa, cari tahu dulu berarti ya. Karena itu menurut saya gerakan literasi itu sangat penting. Gerakan literasi tentang Palestina, termasuk tentang siapa Israel, kemudian atau Zionis ya, bagaimana mereka cara bekerja dan sebagainya, itu penting sekali untuk diberikan kepada masyarakat. Kalau menurut Ustadz nih, organisasi apa namanya tadi Rahim ini mesti diapakan? Apa ditutup? Apa kemudian kalau secara hukum bisa nggak ditutup atau? Ya tergantung itu organisasinya itu organisasi legal atau tidak. Kan kalau organisasi resmi kan harus ada prosedur, ada tata aturan menurut peraturan dan perundang-undangan. Jadi yang membubarkan, yang sah membubarkan ya melalui peraturan perundang-undangan. Kalau dia yayasan, yayasan itu bisa juga dibubarkan, membubarkan diri atau dibubarkan. Siapa membubarkan? Ya pemerintah berhak untuk membubarkan. Saya nggak tahu status lembaga itu apa namanya, legal atau bukan. Legal atau bukan. Kalau legal ya harus diselesaikan dengan cara legal gitu. Wah, berarti memang ya kita, apalagi anak-anak muda sekarang yang udah melek sosial media, jangan lupa untuk tabayun dulu ya, untuk mencari tahu informasi. Nah, penting. Ketika ikut satu gerakan, kemudian satu acara gitu ya, latar belakangnya itu backstory-nya seperti apa dan tujuannya mau kemana, lebih bersikap mahal sedikit lah untuk apa namanya, jangan mudah terpengaruh gitu ya. Jangan sampai saya kemarin dari Australia di saat mereka semangatnya luar biasa bela Palestina gitu. Jangan sampai malah Indonesia malah kendor. Iya. Ini kan kontraproduktif dong. Mestinya kita yang lebih ini kan lebih kuat. Betul, gitu. betul. Iya betul itu. Jadi apa namanya, jangan harus berhati-hati. Jangan main percaya aja dengan melihat ada kegiatan yang seakan-akan mulia, kemanusiaan, kemudian memperkuat persaudaraan, modern gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jangan silau juga. Harus berhati-hati. Apa namanya? Karena memungkinkan, besar sekali kemungkinan ini adalah bagian dari skenario besar. Yaitu skenario Israel, Zionis. Alhamdulillah ternyata apa yang sedang dirancang gitu ya, kemudian bisa mencuat ke permukaan. Sudah terbuka sebelum apa namanya penetrasinya lebih jauh gitu ya, yang menyasar ke anak-anak muda. Dan tentunya juga ini sebuah judul, kalau dilihat hikmahnya malah sebuah rezeki gitu. Iya betul. Ada pesan nggak untuk anak-anak muda sekarang? Ya, apa ya teman-teman atau anak-anakku ya, kaum muda, apa namanya, kan kalian ini pengguna apa namanya sosmed itu jangan juga main percaya apa yang kemudian dikembangkan, jangan terpengaruh, jangan ikut arus dan sebagainya. Ini harus dicek betul, apalagi dalam hal-hal yang sangat penting gitu ya. Itu bisa dikonsultasikan dengan mereka-mereka yang kalian percayai sebagai pihak yang bisa memberikan apa namanya wawasan, memberikan arahan dan sebagainya. Itu penting. Jangan tinggalkan kesempatan-kesempatan itu untuk berdialog, berhubungan, berrelasi dengan orang-orang yang baik-baik.
banyak orang baik-baik, masih banyak orang baik-baik, dan karena itu kesempatan ini masih harus dipakai. Jangan jadikan medsos itu menjadi orang tuamu. Ya. Ini repot ini. Imamnya medsos ya. Imamnya medsos ini, jadi repot ini. Nah, jadi itu media saja. Tapi sebagai pengguna yang cerdas, yang arif, ya harus berhati-hati. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, ya ini bukan saja untuk anak-anakku ya, kaum muda, tapi juga bagi semua pihak. Saya hanya mengutip Mas, mengutip survei beberapa tahun yang lalu lah. Itu pendukung Zionis Israel di Indonesia itu 2%. Ada juga ada 2% pendukung Zionis Israel. Berarti ada sekitar 3 jutaan dong itu. Ya. Oh gitu ya. 2 juta. 2% loh. Lumayan besar juga loh. Kalau kemudian 2% itu menjadi 5 juta Ustaz bahkan. 5 juta ya. 5 juta. 5 juta ya. 5 juta itu kan nggak main-main. Ya. Apalagi 5 juta itu, jangan 5 juta lah. 1 juta aja kemudian menjadi kader-kader Zionis, menjadi agen-agen Zionis, dia bisa mengembangkan apa saja, gitu, memproduksi konten-konten, gitu, atau yang lain-lain. Ya. Dan kita tahulah ada siapa yang akhirnya kita akan tahu siapa yang akan dibalik itu, gitu loh. Ada influencer atau buzzer yang membela Israel terus di jadi kanal-kanal gitu ya. Jadi agen-agen Zionis di Indonesia ini itu ada yang orang beragama Islam, ada yang Kristen, ada berbagai kelompok-kelompok juga. Itu bekerja terus. Saya kira Mas Ari juga sudah membaca siapa yang memberikan dukungan, hebat kamu kepada 5 orang ini. Itu jelas sekali digitalnya ada itu. Nah, ini termasuk orang-orang kayak gini nih. Militan loh dia itu. Dan orang-orang yang 1 juta aja. 1 juta aja. Dia kembangkan, ada planning, strategic planning juga untuk mengembangkan dukungan, memperlemah. Sekarang ini memperlemah kekuatan-kekuatan pembela Palestina di Indonesia dengan berbagai cara. Ya, melemahkan narasinya ya. Dengan melalui narasi-narasi yang menyesatkan begitu. Aduh. Jadi memang tadi pentingnya bersikap arif, kritis ya, kritis, dan harus selalu berhubungan dengan orang-orang baik dan berhati-hati karena gerakan yang 2% itu akan terus melakukan penetrasi. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini hati-hati teman-teman semua. Karena itu podcastnya Mas Ari menjadi sangat penting. Mudah-mudahan ikut menjadi membantu mengedukasi teman-teman semua biar nggak terjebak. Ini yang ketahuan 1 ya. Siapa tahu ada banyak gitu, kita nggak tahu. Ini yang kelihatan nih, yang nggak kelihatan ada banyak. Ada ini kan di dunia organisasi. Siapa tahu ada di perdagangan, ada di entertainment, ada di olahraga. Kita nggak pernah tahu guys. Jadi mungkin satu ini dibuka untuk kita lebih berhati-hati dengan apa di sekitar kita. Maksudnya kita dengar uraian dari Prof Noto. Beliau adalah Ketua MUI bidang hubungan keluar negerian ya. Hubungan luar negeri dan kerjasama internasional. Hubungan luar negeri dan kerjasama internasional. Jadi bukan kaleng-kaleng info yang kita dengar sekarang ini, bahwa memang nggak ada kerjasama kok kita sebenarnya sama Israel. Jadi nggak usah improvisasi lah kita untuk menjalin normalisasi. Untuk mengatakan ini loh aku gitu. Iya benar-benar. Waduh, jazakallah Ustaz, waktunya untuk mau diundang sama Ari Untung gitu. Pada sama Ari Gordon dari Amerika datang ke mau. Alhamdulillah. Senang sekali saya di sini nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat pencerahan. Jadi mudah-mudahan nggak terjebak lagi dengan narasi-narasi yang terlihat manis, tapi ternyata di belakangnya justru mereka menjadi bahan bakar dari tergenosidnya saudara-saudara yang ada di Palestina. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan sama-sama Mas. Dan juga teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan. Jika dirasa tayangan ini bermanfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya dan berikan info ini kepada teman-teman semuanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.